selamat pagi, selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Kita masih diperbolehkan memuji nama Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun secara online bersama-sama teman-teman, bersama-sama dengan lause yang ada di rumah. Nah adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, supaya lebih semangat, lause mengajak setiap kita semua tepuk semangat. Ya, ikutin lause Gustin ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah adik-adik di rumah yuk ikutin lause Gustin sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Puji nama Tuhan, kita harus semangat memuji nama Tuhan. Karena adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita dimanapun kita berada. Kita di rumah, kita di sekolah, kita jalan-jalan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu menolong setiap kita. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu. Engkau Tuhan Yesus yang menjaga setiap kami. Mari kita memuji nama Tuhan.
dikasihi dalam Tuhan, lalu mengajak kita melipatkan tangan, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Di tempat gelap, Engkau menjaga kami. Di tempat terang, Engkau menolong setiap kami. Dimanapun kami berada, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu sayang kepada setiap kami. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang akan memuji nama Tuhan. Berkati setiap lause sekolah minggu yang melayani. Berkati papa mama kami yang di rumah. Berkati koko, cici, dedek kami yang ada di rumah. Teman-teman kami juga Tuhan. Tuhan berkati. Ajar mereka untuk mengingat bahwa Tuhan selalu menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita percaya, sungguh-sungguh percaya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia telah menyelamatkan jiwa setiap kita, orang-orang yang berdosa. Tapi karena cinta Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi setiap kita. Oleh karena itu, yuk kita memuji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian stop. Ku mau katakan apa yang Yesus telah buat bagi setiap kita. Ayo semua anak-anak dengan semangat memuji nama Tuhan. Stop, ku mau katakan. jiwa setiap kita. Kita yang harusnya dihukum, tapi setiap kita dikasihi Tuhan. Setiap kita dijaga oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita mau tambah-tambah hari,
cinta Tuhan, tambah-tambah hari mengasihi Tuhan, tambah-tambah hari sayang pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita memuji Tuhan kembali dengan pujian tambah hari, tambah cinta Yesus. Mari kita dengan semangat memuji nama Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya, sungguh-sungguh ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa, benci dosa, benci dosa. Tambah puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, tambah hari tambah mengasihi Tuhan, tambah hari kita tambah setia kepada Tuhan Yesus. Untuk setiap kita mengasihi Tuhan, untuk setiap kita setia kepada Tuhan, kita butuh firman Tuhan. Setiap kita butuh mendengar firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan untuk kita belajar mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama sebelum kita mendengar cerita, kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, firman Tuhan ada di langkahku, firman Tuhan ada di hidupku. Mari bersama-sama dengan semangat. Bersama persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan.
Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong setiap kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, adik-adik tahu Alkitab kita ini terdiri dari berapa bagian? Adik-adik yang kelas besar pasti tahu ya. Alkitab kita ini kok ada warna hitamnya, ada bagian hitam, ada bagian merah. Nah, jadi Alkitab kita ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ini namanya Perjanjian Lama. Kalau Alkitab Lause ini bagiannya hitam ya. Dan yang kedua ini adalah yang merah. Yang merah ini disebut Perjanjian Baru. Apa bedanya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Kalau Perjanjian Lama itu sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau di Perjanjian Baru ini cerita dari Tuhan Yesus lahir sampai seterusnya. Oke. Terus apa lagi bedanya selain itu? Nah, di Perjanjian Lama ini kalau orang-orang yang berdosa, Tuhan Allah langsung menghukum orang-orang yang berdosa. Di Perjanjian Baru bagaimana? Tuhan tidak langsung menghukum karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini. Rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dihukum. Manusia yang berdosa tidak akan mengalami kematian kekal. Tapi bisa mati enggak? Ya iya, karena kita hidup di dunia ini dengan tubuh yang fana, nanti kita akan mati. Tapi setelah kematian, kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, ada satu cerita. Pagi ini, Lause mau cerita tentang sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak perempuan. Nah, keluarga ini sangat cinta Tuhan, selalu taat kepada firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang-orang di kota itu? Nah, orang-orang di kota itu tuh berbuat jahat semuanya. Semuanya sudah tidak melakukan perintah Tuhan lagi. Dan akhirnya Tuhan memutuskan untuk memusnahkan kota itu. Nah, adik-adik ada yang tahu kota apakah itu? Nama kotanya adalah kota Sodom dan Gomora. Cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-19. Nanti adik-adik bisa baca di rumah, di Alkitabnya masing-masing ya. Jadi pada waktu Tuhan memutuskan untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora, apakah keluarga yang cinta Tuhan ini ikut dimusnahkan? Ternyata tidak. Tuhan mengasihi mereka, sehingga pada waktu itu Tuhan mengutus dua orang malaikat untuk ke rumah keluarga ini. Nah, keluarga ini tahu nggak siapa namanya? Namanya adalah Lot. L-O-T. Keluarga Lot. Lot ini adalah keponakannya dari Bapak Abraham. Jadi pada waktu Bapak Abraham mendengar kalau Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora, Bapak Abraham tidak tinggal diam. Bapak Abraham berdoa kepada Tuhan agar Tuhan jangan memusnahkan. Sampai pada jika ada 10 orang yang takut akan Tuhan, yang taat kepada perintah Tuhan, Tuhan janji tidak akan memusnahkan kota itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hanya Lot, istri Lot, dan 2 anak perempuan. 2 menantu Lot malahan
nggak begitu percaya Tuhan. Jadi cuma berapa orang yang percaya Tuhan? Hanya 4 orang. Apa yang terjadi? Akhirnya pada waktu malaikat Tuhan datang, besok paginya malaikat Tuhan membawa keluarga Lot untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora, karena Tuhan akan mendatangkan hujan belerang dan api. Nah, adik-adik pernah lihat hujan meteor nggak? Kalau hujan meteor mungkin adik-adik nggak pernah lihat ya. Kalau di TV mungkin sering melihat ya. Jadi hujan meteor itu ada apinya turun. Seperti film apa itu ya? Film 2020 adik-adik pernah nonton nggak? Di situ waktu gunungnya meletus, di situ kan banyak api-api itu. Api-api itu jatuh ke permukaan bumi. Nah, seperti itu. Apa yang terjadi pada hari itu? Kota Sodom dan Gomora habis. Musnah. Orang-orang yang berdosa semuanya dimusnahkan. Hanya ada keluarga Lot yang diselamatkan. Tapi istri Lot tidak selamat dari kejadian ini. Bagaimana ceritanya? Yuk adik-adik kita nonton video berikut ini. Suatu hari, Tuhan dan 2 malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 atau 45 atau 40 atau 30 atau 20 atau 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Kemudian sampailah 2 malaikat itu di kota Sodom, mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menyediakan hidangan untuk 2 malaikat itu. Tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap 2 malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom buta sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja, lalu mereka meninggalkan Sodom Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api, lalu kota Sodom dan Gomora itu hancur semuanya. Mereka lari meninggalkan kota Sodom dan malaikat berkata jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Tetapi, istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah waktu perjanjian baru ketika Tuhan Yesus lahir, apakah Tuhan menghukum dengan cara memusnahkan manusia yang berdosa? Ternyata tidak. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari cerita ini, adik-adik belajar untuk selalu melakukan perintah Tuhan, selalu taat kepada perintah Tuhan, untuk selalu sayang kepada Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus sudah menyayangi kita. Dan jangan lupa kita juga harus selalu berdoa seperti Bapak Abraham. Kalau kita mendengar di suatu tempat terjadi kerusuhan atau apa, kita berdoa. Ketika kita mendengar ada keluarga kita yang sakit, kita berdoa. Karena Tuhan pasti akan mendengar setiap doa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Nah, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan untuk aktivitas kita hari ini. Nah, adik-adik tahu ini apa? Iya, ini ada gambar tangan. Gambar tangan dari kertas origami. Jadi gambar tangannya, kertas origaminya ini dilipat, gitu ya. Kertas origaminya dilipat, lipat dua. Nah, nanti ini gambar tangan atau tangan adik-adik dijiplak. Jiplak pakai pen atau pensil. Sudah dijiplak, adik-adik gunting. Boleh bentuknya begini atau boleh cuman jiplakan satu aja, nggak perlu dilipat. Karena kalau dilipat itu origaminya nggak muat, gitu ya. Atau mau buat seperti punya Losu juga boleh, kayak gini. Terus ditulis di sini ayat hafalannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Terus yang sebelah sini kita tulis I love Jesus, atau aku mengasihi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, yang nggak bisa buatnya boleh minta bantuan mama atau papanya di rumah ya. Oke semuanya, sekarang kita berdoa dulu. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikutin Losu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami belajar firman Tuhan agar kami selalu taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Kami juga mau belajar untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami, mendoakan bangsa kami, mendoakan kota tempat tinggal kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar setiap kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar pada kami. Kami mau selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.